Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, ananda semuanya. Bapak mendoakan mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tema pelajaran kita, pelajaran akidah akhlak pada kesempatan kali ini adalah tentang iman terhadap hari kiamat. Jadi tema kita adalah tentang iman terhadap hari kiamat. Oke, baik Ananda semuanya. Lalu apa sebenarnya pengertian dari hari kiamat ataupun iman kepada hari kiamat? Untuk pengertian itu terbagi dua. Pertama, pengertian menurut bahasa, dan yang kedua adalah menurut istilah. Pengertian hari kiamat menurut bahasa adalah hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran alam semesta. Sedangkan iman kepada hari kiamat menurut istilah adalah iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Oke, selanjutnya dalil tentang hari kiamat. Dalil itu nantinya terbagi dua. Pertama, dalil nakli atau menurut Al-Quran, dan kemudian dalil secara akli atau menurut para ahli. Dalil menurut nakli atau Al-Quran itu terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dalam kubur. Selanjutnya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kau benar-benar mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke, selanjutnya dalil yang kedua, yaitu dalil akli. Dalil akli ini adalah menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut ahli astronomi. Bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Masing-masing planet mempunyai daya tarik menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang atau serasi. Namun daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Bandingkan dengan surah Takwir dan surah Al-Infitor. Kemudian menurut ahli biologi, di dalam perut bumi terdapat gas yang panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Akan tetapi, bumi itu sendiri mendapat tekanan atmosfer dari luar atau permukaannya, sehingga terjadilah keseimbangan. Namun, diperkirakan bahwa tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, bahkan tak berdaya. Akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat
dan akan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Bandingkan dengan surah Al-Zalzalah. Dengan adanya kesadaran demikian, terdoronglah manusia untuk beriman dan beramal soleh. Itulah mengapa beriman kepada hari kiamat sangatlah penting. Oke, selanjutnya, adapun nama lain dari hari kiamat, yaitu ada 31 nama lain dari hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya yang sering kita dengar yaitu pertama Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, yang kedua Yaumuddin atau hari pembalasan, yang ketiga Yaumul Fath atau hari kemenangan, yang keempat Yaumul Khulud atau hari kekekalan, yang kelima Yaumul Hasyr, hari penyesalan, dan yang keenam adalah Yaumul Jami atau hari berhimpun. Yang keenam ini adalah nama-nama hari kiamat yang sering kita dengar. Selanjutnya yang D, peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Barzah atau disebut juga alam kubur. Masa atau waktu antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 99. Yang kedua Yaumul Ba'ats, yaitu masa dibangkitnya manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 6. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, yaitu masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisab, diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya. Ini terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 48. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab atau Mizan, yaitu masa diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia. Ini terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 65. Yang kelima, Syirat. Syirat ini berarti jembatan atau jalan yang menghubungkan atau mengantarkan manusia menuju ke surga atau ke dalam neraka. Yang keenam, surga adalah tempat balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 23. Dan yang ketujuh, neraka, tempat balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 32. Oke, selanjutnya yang E, pembagian hari kiamat. Jadi, hari kiamat itu terbagi dua. Pertama, kiamat sughra atau nama lainnya disebut dengan kiamat kecil. Adapun ciri-cirinya yaitu rusaknya hancur bagian alam semesta atau bencana yang ada di bumi. Contohnya seperti tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana-bencana alam lainnya. Yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu hari hancur atau musnahnya seluruh alam semesta ini. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat untuk yang kecil atau tanda-tanda kiamat sughra itu pertama banyak terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lainnya. Yang kedua, banyaknya manusia yang meminum khamar, zina di mana-mana. Yang ketiga, pendeknya waktu. Artinya, banyak orang merasa hari demi hari semakin singkat. Yang keempat, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan.
Yang kelima, banyak pemimpin yang mensia-siakan amanah dari rakyatnya. Yang keenam, banyaknya manusia bangga atas perbuatan dosa-dosanya. Yang ketujuh, banyak orang bermegah-megahan dalam mendirikan gedung. Selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro ini yaitu yang pertama adalah keluarga Dajjal, yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam atau Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal, yang ketiga Al-Quran yang melambung tinggi ke angkasa, keempat matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam dari sebelah timur, yang kelima munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang keenam tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Oke, nah semuanya demikianlah materi kita tentang beriman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa memahami dan mendapatkan manfaat, yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keimanan yang kokoh, istiqomah dalam beribadah, dan dapat menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian yang dapat sampaikan. Akhiri dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.